Halo Sobat BMKG, pada episode Weekly Weather Outlook sebelumnya telah dijelaskan bahwa terdapat banyak tipe awan penyebab hujan di bumi, di mana salah satu yang paling fenomenal dan paling banyak kita temui di daerah tropis seperti Indonesia adalah awan cumulonimbus. Tetapi tahukah Sobat bahwa selain perbedaan tipe awan, terdapat juga perbedaan tipe hujan jika dilihat dari prosesnya. Sobat BMKG, terdapat 3 tipe hujan berdasarkan proses pembentukan, yaitu hujan orografik, hujan konvektif, dan hujan siklonik. Mari kita simak penjelasan dari masing-masing tipe hujan ini. Yang pertama adalah hujan orografik. Hujan orografik disebabkan oleh aliran massa udara lembab yang bergerak menuju wilayah pegunungan dan kemudian terhalang oleh pegunungan tersebut, sehingga terjadi pengangkatan massa udara lembab ke atmosfer. Massa udara lembab atau uap air yang naik tadi menjadi tidak stabil, berat, dan kemudian berkembang di sekitar inti kondensasi untuk kemudian membentuk awan yang jatuh ke tanah sebagai hujan. Intensitas hujan tinggi terjadi pada daerah yang menghadap ke gunung. Sisi berlawanan dari gunung umumnya terjadi aliran udara kering yang turun sehingga tidak ada hujan di wilayah tersebut. Hujan orografis terjadi di daerah pegunungan dan di sepanjang lereng perbukitan. Oleh karena itu, di wilayah dataran tinggi ataupun pegunungan relatif lebih banyak hujan di setiap musimnya, karena pengaruh dari efek orografis ini. Kemudian yang berikutnya adalah hujan konvektif. Hujan konvektif terbentuk karena proses pemanasan massa udara di dekat permukaan bumi oleh radiasi matahari. Hujan ini banyak terjadi di Indonesia yang merupakan wilayah tropis karena banyak menerima radiasi matahari sepanjang tahun. Saat massa udara dipanaskan, ia akan menjadi lebih ringan, berubah menjadi uap air dan terangkat ke atmosfer. Proses selanjutnya di atmosfer adalah pendinginan dan pengembunan di inti kondensasi sehingga membentuk awan tebal yang menggumpal. Awan ini menjadi lebih berat dan tidak stabil, kemudian jatuh ke tanah sebagai hujan. Awan yang terbentuk karena proses ini umumnya berjenis awan cumulonimbus yang dapat menimbulkan hujan lebat yang disertai kilat atau petir dengan durasi relatif singkat. Yang terakhir adalah hujan siklonik. Hujan siklonik terbentuk dari pengangkatan massa udara hangat ke atas massa udara dingin. Ini terjadi ketika dua massa udara yang berbeda tersebut berkumpul di sekitar area pusat tekanan rendah. Siklonik merupakan sirkulasi aliran udara menuju ke area pusat tekanan rendah dengan arah searah jarum jam di bumi bagian selatan dan berlawanan arah jarum jam jika terjadi di bumi bagian utara. Pada saat aktifnya monsun Asia, umumnya area bertekanan rendah atau siklonik ditemukan di belahan bumi selatan di sekitar Indonesia. Daerah tekanan rendah ini secara tidak langsung dapat mempengaruhi terbentuknya pola perlambatan angin atau konvergensi di sekitar area siklonik yang dapat memicu pertumbuhan awan hujan. Tipe hujan siklonik inilah yang mempengaruhi kejadian hujan di sebagian wilayah Indonesia beberapa waktu yang lalu dan masih dapat berlanjut hingga periode waktu ke depan seiring dengan masih aktifnya monsun Asia. Hujan siklonik dapat terjadi berulang beberapa hari dengan intensitas lebat pada area yang luas. Kondisi cuaca di Indonesia pada bulan Februari diprediksi masih dipengaruhi kuat oleh fenomena global, La Nina, dan fenomena regional monsun Asia. Selain itu, adanya daerah tekanan rendah di Samudra Pasifik di utara Papua akan meningkatkan potensi hujan di wilayah Sulawesi bagian utara, Papua Barat, dan wilayah Papua. Bagaimana prospek cuaca di wilayah Indonesia dalam sepekan ke depan? Berikut informasi selengkapnya.
Baiklah sobat, berikut tadi sudah kita simak informasi terkait tipe-tipe hujan dan juga prospek cuaca dalam sepekan ke depan. Kami mengajak sobat untuk selalu memperbarui informasi cuaca, iklim, dan gempa bumi melalui laman www.bmkg.go.id atau melalui kanal media sosial Info BMKG. Serta sobat dapat mengunduh aplikasi Info BMKG melalui smartphone baik di App Store maupun Play Store. Terima kasih atas perhatian sobat semua. Mari kenali cuaca dan lingkungan agar terhindar dari ancaman bencana hidrometeorologi. Tetap patuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan. Saya Ahmad Rifani. Sampai jumpa.